Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin kita telah membahas tentang wudu ya. Terakhir pembahasan sampai mana? Bab masalah apa? Air. Qalilun wa katsirun. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal kullataini wal katsiru al-kullataini fa akthar. Kemudian pembagian air sudah ada semua. 4 air terbagi menjadi 4. Sudah. Mutlak dari segi hukum, dari segi kemuliaan, yang sudah dari segi makruh penggunaannya, haram penggunaannya, mengetahui air dua pula. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab masalah air. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit itu akan menjadi najis dengan kejatuhan najis meskipun airnya tidak berubah. Jadi air tersebut dikatakan mutanajjis. Kapan? Ketika kejatuhan najis meskipun airnya tidak berubah. Perlu diketahui yang jatuh kepada air ini bukan air yang telah digunakan. Kalau air yang telah digunakan jatuh kepada air yang kurang dari 2 kula, namanya air mustakmal. Tapi kalau yang jatuh itu najis, maka airnya menjadi air mutanajjis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti contohnya di bak mandi, ada sisa air, mungkin setengah daripada keramik yang kecil itu ukurannya, lalu kejatuhan kotoran cecak. Gimana hukumnya air tadi itu? Air mutanajjis. Apakah dengan membuang najisnya dia telah menjadi suci kembali? Ulama mengatakan tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Dibuang zat najisnya, kemudian diisi kembali air tersebut hingga mencapai 2 kula. Ya, atau dikuras, dibuang semua airnya, dibuang juga zat najisnya, lalu diisi kembali. Wa ammal katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak tadi itu tidak akan menjadi najis kecuali berubah sifatnya. Ada air banyak, lebih dari 2 kula, seperti kolam renang. Apakah dengan kejatuhan najis dia langsung mutanajjis semuanya? Katanya tidak, kecuali jika berubah rasanya, baunya, sama warnanya. Yang awalnya warna jernih menjadi keruh. Yang awalnya tidak ada bau, sekarang ada bau. Yang awalnya tawar menjadi asin. Maka ini air sudah mutanajjis. Cara mensucikannya juga 2. Pertama dibuang zatnya, kemudian dikuras. Atau dibuang zatnya, kemudian diisi kembali sampai melebihi 2 kula. Nah, air yang banyak tadi ini ketika kejatuhan najis belum langsung dikatakan mutanajjis semua. Kenapa? Karena air lebih daripada 2 kula. Kapanpun jatuh, mau air itu berubah, namakan air mutanajjis, air yang terkena najis. Nah, kecuali apabila yang jatuh pada air banyak tadi itu 2. Pertama, al-maitatu allati la damalaha sailun, hewan yang apabila dibelah badannya tidak mengalirkan air. Maaf, tidak mengalirkan darah. Seperti cicak, ya, ada cicak mati, ya, cicak mati ini kalau kita belah badannya cicak itu kan nggak ada darahnya.
Cicak mati di genangan air yang banyak, lebih daripada 2 kula. Bagaimana? Maka ulama mengatakan yang seperti itu dimakfu. Apalagi yang bawahnya cicak, seperti contohnya laron, kecoa, apapun yang ukurannya di bawah daripada cicak, yang ketika dibelah anggota badannya tidak mengalirkan darah, maka kita katakan air tersebut dimakfu. Yang pertama. Yang kedua, apabila an-najasa la yudrikuha taraf, kejatuhan najis yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, oleh mata kita, seperti ada lalat hinggap di kotoran, kemudian nyemplung masuk ke air yang banyak tadi itu. Bagaimana hukumnya? Nggak bisa kita katakan mutanajis, karena najis yang dibawa lalat kakinya itu tidak kelihatan. Kakinya lalat tidak kelihatan. Najis yang dihinggapi tadi itu tidak kelihatan. Bagaimana hukumnya? Dimakfu, nggak ada masalah. Sudah? Faham? Nah, apabila yang kejatuhan tadi itu sesuatu yang sifatnya bisa dipisah dan itu suci, maka hukumnya tetap suci. Seperti kejatuhan kayu. Kayu itu kan suci. Jatuh ke air yang banyak sampai merubah sifatnya. Awalnya jernih jadi kuning. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Tetap digunakan bersuci, diperbolehkan. Atau kejatuhan minyak. Minyak ini minyak hukumnya bagaimana? Minyak suci. Jatuh kepada air yang banyak juga suci. Tapi merubah sifat. Baunya menjadi bau minyak. Bagaimana hukumnya? Tetap kita katakan bisa digunakan bersuci. Atau fi maqarrihi wa mamarrihi, yang ada di pipa. Alirannya, di situ ada tuhlub. Tuhlub itu lumut dan segala macam. Misalkan sampai merubah zatnya air, sifat-sifatnya air, tetap itu adalah suci. Karena kejatuhan sesuatu yang suci. Dari sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke bab yang lain. Halo? Yang lain? Yang lain, Fadhal? Sudah? Sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya air yang kejatuhan najis dan sudah berubah sifatnya. Contohnya begini. Di kolam renang, airnya suci. Tiba-tiba di pojok situ ada segelas kencing. Yang kencing ini warnanya kuning. Tiba-tiba jatuh ke air tersebut tanpa merubah warna air yang sangat banyak. Lah, pertanyaannya, apakah air itu masih dikatakan suci atau mutanajis? Maaf, bukan gitu, gini. Ada kolam renang, isinya air 2 kula. Di pojok itu ada 1 gelas kencing yang sudah sifatnya berubah. Yang awalnya bau pesing sekarang tidak lagi. Yang awalnya sekarang warnanya kuning jadi putih. Jadi sifatnya kencing ini sudah berubah. Terus tiba-tiba ente keluar sebentar, kayaknya jatuh ini, kena angin atau apa, jatuh ke air yang banyak. Pertanyaannya, apakah air tersebut sekarang mutanajis atau tidak? Karena kalau dilihat daripada sifatnya tidak berubah.
sebelum campur aja belum berubah kok. Apalagi bercampur dengan air yang banyak tadi itu. Sebentar, saya mau tanya, gambarannya paham apa enggak? Hah? Nggak paham ya? Jadi, benda najis ini sifatnya sudah tidak ada. Tercampur kepada air. Kan anti pasti bilang, oh mutanajis ria. Kan tidak boleh kita katakan mutanajis itu, inti bilang mutanajis tanpa berubah sifat airnya, kan tidak boleh, harus tahu. Dikatakan mutanajis harus berubah sifat airnya, baunya, rasanya, sama warnanya. Ini kan sudah sebelum tercampur dengan air banyak sudah berubah sifatnya. Paham? Oke, yang lain paham? Demalah. Paham. Sebentar ya, Ana mau jelaskan dengan bahasa yang lebih enak. Nih. Ada kencing, satu gelas ini kencing. Mungqati'ur raihah. Sifat-sifat najisnya sudah hilang. Seperti kuningnya hilang menjadi putih, pesingnya hilang menjadi aroma biasa. Tiba-tiba jatuh ke dalam air. Kamu tahu di gelas ini tadi kencing dan sekarang kecampur dengan air kolam yang sangat banyak. Apakah kita hukumi kolam tersebut mutanajis? Sedangkan tidak dihukumi mutanajis kecuali harus berubah 3 sifat. Rasanya, warnanya, sama baunya. Ini kan tidak berubah dia. Paham? Lah, caranya, kata ulama, itu namanya asyaddus sifat. Yang pertama, bayangkan kalau yang jatuh tadi itu, kencing yang sudah tidak ada sifat najisnya tadi itu, bayangkan kalau itu tinta. Warnanya seperti warna tinta. Kencingnya 1 gelas ini. Seakan-akan kau kiaskan ini tinta. Mangsen, tinta. Kira-kira kalau tinta ini masuk ke kolam renang, kira-kira merubah warna atau tidak? Dengan volume seperti ini. Kalau kita katakan, kalau segini ya merubah Habib, ya sudah. Berarti air sekarang ini adalah air mutanajis. Tapi kalau kau bilang yang jatuh cuma segini sisanya kencing tadi itu, dan kau andaikan ini adalah tinta mangsen, kalau kecampur ke kolam renang, jatuh tadi itu, kau bilang tidak bakal merubah. Karena tintanya sedikit, airnya yang banyak. Maka kita katakan air tersebut sekarang tetap suci, tidak mutanajis. Paham? Assalamualaikum. Paham ya? Paham. Paham ini bisa menjelaskan. Mun tak paham berarti itu tahu. Jadi kan beda kejadian ya. Ini air kencing. Mik tade lah ya. Sehingga itu tak bentang anak ke bak mandi. Ya mun terus tak rewete, ya koras mare. Jelas, ya mare mun koras. Sekarang kalau kolam renang, siapa menguras? Ya kan? Bagaimana caranya kita tahu ini mutanajis atau tidak? Karena itu menentukan keabsahan sholat. Lah caranya, andaikan kita kiaskan air yang tertumpah ini, apakah sebanyak ini, atau separuhnya, atau sedikitnya, itu warnanya seperti warna mangsen, tinta, jatuh ke kolam renang yang banyak, kira-kira merubah air atau tidak? Kau kiaskan seperti itu.
Oh merubah Beb karena banyak segini Beb. Ya sudah. Sekarang kolam renang atau bak mandi itu sekarang mutanajis, cepat dikuras. Paham ya? Maka ulama memberikan 3 kriteria. Pertama, kau andaikan warnanya itu seperti warna tinta. Ya. Warnanya itu seperti warna tinta. Atau kalau tidak terbayang, andaikan baunya itu seperti bau misik. Tahu misik? Misik itu darahnya kijang. Ya. Andai ada misik, misik asli segini, tumpah ke air. Kira-kira airnya berubah harum misik apa enggak? Kira-kira kan aja. Oh iya, karena banyak itu Beb. Maka airnya akan berubah menjadi harum. Berarti sekarang dia mutanajis. Atau kalau tidak tergambar, to'mul khol, cuka. Kalau ada cuka 1 gelas ini, kecampur di kolam renang, kira-kira rasanya kecut atau tidak? Oh kecut Ustaz, karena banyak. Ya sudah, airnya sekarang mutanajis. Faham? Halo? Paham? Paham Habib. Naam Habib. Ya. Saya nomor 2. Sekarang yang kedua. Berkeruat lah kan. Memang yang ruwet-ruwet ini. Yang kedua, apabila yang jatuh itu air yang mustakmal. Air yang mustakmal, ya. Air yang mustakmal itu padana air mawar segini. Ketumpahan di kolam renang. Kolam renang yang sangat banyak. Apakah merubah zatnya air atau tidak? Ya. Dilihat. Kalau dia merubah zatnya air, berarti sekarang dia airnya mustakmal. Bukan mutanajis. Kalau tidak merubah zatnya air, berarti dia sekarang tidak mustakmal. Contoh, kamu lihat di sini ada air mustakmal 1 gelas. Tiba-tiba hilang. Masuk ke kolam renang itu. Masuk ke kolam renang itu, apakah dia merubah air atau tidak? Dilihat. Andaikan yang mustakmal jatuh itu seperti air mawar. Kalau yang jatuh air mawar, kira-kira airnya bau mawar apa enggak? Oh bau mawar, Bib, karena banyak. Boleh, oke. Sekarang kita hukumi air yang kejatuhan itu namanya mustakmal. Ya, dia tidak bertele-tele, nama airnya mustakmal. Kalau dikira-kirakan baunya seperti baunya minyak mawar, kemudian warnanya seperti warna sirup, kemudian aromanya, baunya seperti aroma delima. Ada pertanyaan? Fakir Habib. Ya, Fadhal. Misalkan begini Habib. Pada apa Habib, jelas suaranya gitu. Baik. Misalkan pada kasur najis kayak itu Habib.
Kemudian di kita orang itu kasorayan. Cek, afwan Habib, jelas suaranya Al-Fakir. Iya, sudah jelas, sudah jelas. Oh, Jelas. Misalkan beda kasur najis sama kencing misalkan Habib. Lah terus kita orang terus bersena terus pasucia kasur itu seram ben aing air yang dibuat untuk menyiram kasur itu dicampur sama sabun Habib benar. Dicampur sama sabun. Di siraman pertama sama Al-Fakir itu disiram menggunakan air yang airnya sudah tercampur dengan sabun begitu. Lah misalkan kasurnya sudah selesai dibasuh, dibilas, disucikan, selama bau sabunnya tidak hilang, itu apa tetap dihukumi najis Habib. Soalnya siraman pertama itu Al-Fakir menggunakan air yang dicampur dengan sabun begitu. Otomatis kan najisnya bercampur dengan sabunnya Habibana. Syukron. Iya, jelas selama airnya itu mengalir dan sifat najisnya sudah tidak ada, bisa dikatakan itu sudah suci. Contohnya, awal bau kotoran, kemudian bau kotoran, kemudian disucikan dengan air sabun. Selama zat najisnya sudah tidak ada bau, ya sudah selesai, sudah hilang najisnya. Gitu ya. Si anak-anak di Solo udah bisa fokus, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Sisanya mungkin bisa dikirim ke grup pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.